Bangsa bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan di siang hari ini yakni mengenai diseminasi berbagai praktek baik tentang budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan di Sekolah SDN 1 Dolo, yang saya hormati Ketua Komite mewakili orang tua siswa, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian yang sempat hadir pada siang hari ini, terkhusus kepada Ibu Dian Septiana selaku calon guru penggerak Kabupaten Sigi angkatan ke-10. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung masuk ke acara, yakni sambutan kepala sekolah dalam rangka kegiatan pelatihan calon guru penggerak SDN 1 Dolo. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan, keafiatan, terutama kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan melaksanakan kegiatan calon guru penggerak dengan tema diseminasi berbagai praktek baik tentang budaya positif. Yang saya hormati Ketua Komite SDN 1 Dolo, yang saya hormati guru yang sempat hadir pada saat ini, dan saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir pada hari ini, dan sekaligus kepada Ibu Dian sebagai calon guru penggerak. Adapun tujuan calon guru penggerak, insya Allah nanti sebentar dengan adanya Ibu Dian sebagai calon guru penggerak dan akan menjadi guru penggerak, marilah kita bersama-sama mendukung Ibu Dian agar beliau bisa sebentar nanti ditetapkan lulus sebagai guru penggerak. Dan mari kita sama-sama mendukung dan mari kita sama-sama saling membantu agar Ibu Dian sebentar nanti menjadi guru penggerak. Insya Allah dengan adanya Ibu Dian menjadi guru penggerak di sekolah kita sebentar nanti sekolah kita semakin berkembang dan semakin maju di dalam pembelajaran di setiap hari yang kita laksanakan. Dan juga kita sebagai guru di sini, insya Allah masih ada nanti guru-guru yang lain yang dapat mengikuti jejak daripada Ibu Dian. Masih banyak di sini, masih banyak saya lihat. Ada Ibu Irma, ada Ibu Ama, ada juga Ibu Sejatinya. Bisa kita punya prinsip. Saya akan berusaha, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Barangkali seperti begitu. Yang terutama Ibu Ama, karena Ibu Ama itu sudah master pendidikan ya. Jadi diusahakan Ibu Ama supaya bisa mengikuti jenjang Ibu Dian sebentar nanti, insya Allah. Dan mungkin demikian penyampaian saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah.
Untuk itu kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita beranjak ke acara ketiga, yakni presentasi diseminasi yang disampaikan langsung oleh Ibu Dian selaku guru penggerak SDN Negeri 1 Dolo, Kabupaten Sigi. Kepada Ibu kami silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta dengan doa kita haturkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Adapun kegiatan saya untuk hari ini yaitu mempresentasikan tentang dimensi berbagi praktik baik tentang budaya positif. Oke, saya sudah menentukan di layar, bisa diperhatikan mungkin ya. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ada tujuan dari kegiatan ini yaitu membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Nah, dalam hal ini bagaimana pembiasaan-pembiasaan baik itu bisa kita terapkan di sekolah kita di SDN Negeri 1 Dolo. Kemudian agar terbentuk murid berkarakter baik dan unggul, maka di sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan perhimpunan dari nilai-nilai agama keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijalankan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif disebut adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi perlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga di sekolah. Jadi dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana budaya positif itu atau pembiasaan yang positif kita akan terapkan di sekolah ini agar nantinya tujuan kita bersama untuk mencapai siswa yang unggul, berprestasi, bernalar tinggi, yang utama itu percaya kepada Tuhan, memiliki kekuatan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu tercapai. Mereka pun di sini berbagai pemantik untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Ini sudah hampir siang, makanya saya bilang ini siang. Ya, yaitu satu, hubungan dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju? Dua, pemberian hubungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi hari ini ketiga pertanyaan ini kita akan bahas apakah dengan kita memberikan hubungan dapat mendisiplinkan anak. Kemudian apa kita memberikan hubungan dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin. Kemudian dengan memberi kita memberikan penghargaan ke anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu yang akan kita bahas. Kemudian dari pertanyaan tadi kita lanjut ke perubahan
perubahan paradigma teori kontrol. Ya, di sini teori pilihan ilusi kontrol. Adapun ilusi kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu akan kita bahas bersama nantinya. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan. Kita mencoba di sini posisi stimulus respon itu ada dibagi dua. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu adalah stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di situ di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan halal. Di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mereka berpikir menang kalah itu stimulus respon. Kita berpikir menang atau kalah, tapi di sini bagaimana itu orang berpikir menang dan menang seperti itu. Lanjut, di sini ada teori disiplin positif dari teori kontrol pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam posisi ini bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain, kita hanya bisa mengontrol atau kita bisa mengatur orang lain, tapi kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sekarang, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkorelasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kebaikan, kecenderungan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ada yang bersifat universal. Nilai yang diberikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan.
Dengan menginginkan nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi istrinya akan berlaku sehingga pergerakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenali dengan prinsip belajar Pancasila, beriman kepada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergunakan barang, bergotong royong dan kreatif. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan keimbangan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan pemuda yang kemudian merasa tiba-tiba besar sekali pada saat murid baru di kelas. Jadi ini tindakan atau pengakuan. Jadi kata yang kita lakukan kemarin saya perhatikan kamu itu murid rasa tiba-tiba itu besar sekali seperti itu. Kemudian rasa menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu untuk tugas kelompok. Itu juga merupakan contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Dari sini, ya, ada penjelasan tentang hubungan atau konsekuensi. Ya, hubungan untuk menjadikannya, hubungan adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respons atau tindakan pelanggaran hukum. Nah, konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Ya, di sini bisa kita lihat bersama ada tindakan-tindakan buruk yang bisa kita lakukan, apakah itu masuk hubungan atau konsekuensi. Jadi kalau hubungan itu suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan melanggar hukum. Nah, kalau itu konsekuensi itu akibat dari tindakan itu yang kita lakukan itu hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Jadi lebih kepada kita berikan hubungan atau konsekuensi ke anak. Kalau menurut Bapak Ibu semua ini sedikit pertanyaan saya. Lebih kepada hubungan atau konsekuensi? Iya, lebih kepada konsekuensi kayaknya. Karena kalau hubungan itu kita lebih kepada bahwa kamu bersalah seperti itu. Tapi kalau konsekuensi kepada kita mencari informasi atau mencari masalah atau menyelesaikan dari permasalahan itu, lebih kepada itu. Di sini mencatat 100 kali di dalam waktu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hubungan atau konsekuensi? Hubungan. Karena kita berikan mencatat 100 kali di dalam waktu kalimat, jadi saya tidak akan terlambat lagi. Jadi hubungannya diberikan suruh mencatat dia 100 kali. Kemudian lalu menilai orang masih datang karena terlambat hadir di sekolah. Hubungan. Boleh meminta untuk ustaz menjelaskan kalau tidak menggunakan masker ke sekolah. Hubungan. Menggantikan kertas tugas teman
yang telah dicoret-coret. Iya, lebih kepada konsekuensi, karena di situ kita mencari solusi, ya, dari permasalahan itu, mengganti kertas tugas yang pernah yang terjadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersihkan pada saat belajar. Konsekuensi juga karena jelas ada penugasan yang ketika dia melakukan kesalahan itu dia kerjakan kesalahan bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan itu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu untuk tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Itu ada tidak di situ karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi posisi di sini ini kasusnya bahwa siswa itu kita punya satu nilai sekolah bahwa kalau siswa harus menggunakan sepatu hitam. Jadi di sini terakhir itu siswa itu datang ke sekolah tapi tidak pakai sepatu hitam, karena dia pakai sepatu warna lain seperti itu. Nah, karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, kira-kira itu apa hukumnya? Karena menggunakan sepatu hitam, jadi ibu itu tidak menggunakan sepatu sampai pulang, masa pakai sepatu? Iya, jelas hukumnya. Karena ketika ada masalah itu, si guru bilang, kamu kan tidak pakai sepatu hitam. Nah, dalam sekolah ini kita pakai sepatu hitam semua. Kamu pakai sepatu hitam, kamu kan hukumannya apa? Oh, sudah pakai sepatu yang sudah pakai sepatu saja. Seperti itu. Ya, kemudian ini lapangan basket bola terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Iya. Kalau ini lakukan ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini masuk di kategori konsekuensi karena dia lari kemudian pada saat akan pelajaran PJOK. Iya, jadi itu karena dia kemudian kan pelajaran PJOK kan, jadi dia lari kemudian karena dia sebelumnya lama dia dapat, jadi boleh sudah berlari seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada yang menggunakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman, fisik atau hati untuk jangka lama. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ada imbasnya kalau kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau ada hukuman. Nah, kalau pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Nah, kalau dia seperti menjauhkan air di meja tengahnya, terus kalau meja tengahnya basah. Nah, untuk karena dia merasanya harus bertanggung jawab, dia bersihkan air tadi itu. Nah, kita berikan konsekuensi bahwa ketika kamu melakukan itu, kamu harus membersihkan. Jadi dia lebih kepada menghargai anak menghargai tentang artinya disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan. Nah, kalau itu stimulus atau tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Jadi mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu. Kemudian kalau konsep diri yang buruk, itu bukan konsep diri yang buruk kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Kalau itu memang anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi dia karena takut akan dihukumnya sendiri, karena dia tidak berani jujur. Itu biasanya yang kita hadapi di sekolah. Kemudian kalau dia menghukum dengan apa? Ya tengok kita sudah tahu dia mengelak, tidak boleh jujur. Takut karena dia akan diberikan satu hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia akan coba belajar untuk mengakui peraturan. Nah, dia lebih kepada karena dia sangat melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab kesalahannya itu, makanya dia lebih kepada belajar untuk mengakui aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian marah, rasa bersalah kalau berhubungan itu terjadi kepada anak. Dipertanyakan, merasa tak dihargai, ya sebagai budaya kita memberikan hukuman kepada anak, apalagi kepada teman-temannya, dia bukan merasa dia dipermalukan, dia lebih merasa, saya malu, yang tidak dihargai, saya juga seperti ini. Jadi itu malah menyelesaikan nantinya permasalahan, tapi justru tambah memperburuk masalah tersebut. Jadi kalau di sini, kalau untuk konsekuensi kebenaran hak itu akan terjadi, dibuat menjadi aman, diasingkan untuk sementara saja, seperti itu. Oke, jadi lanjut ini dari penjelasan apa untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita masuk di restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi moral yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dalam proses ini kami diajarkan untuk bagaimana menghadapi persoalan itu dengan segitiga restitusi, yaitu apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kehidupan mereka dengan karakter yang berbeda. Jadi ketika ada kesalahan itu, kita bukan malah dia kita hukum, kita beri hukuman yang berat, tapi malah kita akan selesaikan bersama permasalahan pada itu dengan karakter yang berbeda tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena di sini kita akan mengadakan diskusi cari permasalahan untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Mengapa tidak pelan saja? Mengapa harus dilakukan keras? Dan di sini bisa dijelaskan satu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda-dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi ini, saya kembali ke nilai keyakinan. Keyakinan ini menerapkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi posisi itu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan saja bisa saja dilanggar. Pada kalau keyakinan, ya ketika saya dia akan malu tidak melakukannya seperti itu. Nah, dalam hal ini ada di sini keyakinan keras. Mana merupakan keyakinan keras? Sini ada kesepakatan keras. Kami murid dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang saling peduli dengan teman-teman. Itu contoh kesepakatan keras. Oh ya, kesepakatan keras ini datang tepat waktu, ya, mengajarkan sama, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam belajar.
Ya, di sini ada peraturan. Kira-kira di sini ada peraturan di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira informasi apa ya? Kalau cocoknya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kayak jelas mengembalikan buku ke tempatnya setelah dipakai. Iya, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau jelas tidak mengganggu bersesama teman, boleh seperti itu. Kemudian hadir di sekolah yang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ia datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Tidak bergerak, tidak berbunyi. Iya, itu tidak keras. Dilarang menggunakan narkoba, tidak menggunakan obat-obat terlarang. Boleh seperti itu kayaknya. Bergantian atau menunggu giliran. Ambillah. Iya. Gunakan masker. Gunakan masker. Kayak gimana? Memakai masker. Kemudian kayaknya sama sebenarnya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti tidak berlarian. Ini seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, mengajar. Nah, kalau kita penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menuduh. Itu kalau dia sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, dia berceramah seperti ini, menyatakan seharusnya ibu kecil dan sebagainya. Kalau dia penghukum maksudnya, kalau ini berbuat kesalahan ini, kamu tahu aku salah, itu berbuat. Tapi kalau apakah kalau itu membuat rasa bersalah, kalau berbuat seperti itu kasihan sama orang tua. Orang tua setelah meninggal dari kecil sampai ternyata hal itu pernah saya lakukan, bukan pernah, bahkan sering sebelum saya mengikuti calon gubernur ini, sering saya melakukan hal seperti itu. Ternyata itu salah. Kenapa? Karena itu membawa merasa bersalah dan merasa bahwa dan itu akan dia bawa seperti itu. Bikin apa? Membawa dia merasa kecil hati. Bukan kalau dia menyelesaikan. Saya sering itu kalau mengajar anak saya selalu bilang, kamu masih mau kasih yang sudah bekerja cari uang untuk sesuatu segala macam kasihan. Ternyata kata-kata itu tidak boleh digunakan. Tidak bisa kata itu jadi anak-anak yang kecil hati, tidak percaya diri, jadi mengucilkan anak-anak seperti itu. Kemudian kalau teman itu bisa habis di sini membuat alasan-alasan untuk berhenti. Kayak seperti dia seperti teman itu begitu bisa kita dalam berkomunikasi sama-sama. Kemudian pemantau, dia di sini cuma orang itu saya laporkan ke kepala sekolah, saat laporkan ke kepala sekolah bahwa tidak itu. Jadi dia hanya dia tidak berhubungan tidak apa. Dia cuma saya laporkan ke kepala sekolah akan sampai ke orang seperti itu. Nah, kalau manajer dia langsung penyelesaiannya, dia menceritakan apa masalahnya, terus kenapa sampai berbuat seperti itu. Kemudian dia juga ada semacam diskusi, ada semacam pengalaman, dia akan mencari solusi, akan bagaimana supaya si siswa tadi tidak melakukan hal yang sama lagi. Jadi kalau posisi dalam yang disebut itu lebih ada sebab kita lebih mengacu kepada manajer. Kenapa? Karena di situ kita menyelesaikan masalahnya, mencari
si anak itu bukan merasa kecil hati, tapi merasa masalahnya tidak terselesaikan di waktu oleh ibu guru. Dan tentunya si anak itu lebih merasa percaya diri seperti itu. Dan mungkin dari kegiatan dari cara kita ke anak nantinya si anak tadi tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian di sini juga boleh berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ternyata kata-kata yang biasa kita gunakan seperti itu sebenarnya tidak bisa. Jadi kata-kata itu kata-kata yang bukan berdasarkan perbuatan, bukan menjadi masalah. Kemudian kamu itu seharusnya kamu sudah tahu ini kelas begitu. Dia merasa bahwa kamu merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah, lakukan dengan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak. Ibu kan pernah bantu. Jadi seperti teman, itu tidak menyelesaikan. Kemudian kamu tahu apa yang terjadi. Jadi cuma sudah melihat dia akan sampai ini dia akan memberikan sampai dia berkata-katanya nanti dia bersalah seperti itu. Apa yang kita yakini dalam proses manajer, maksudnya untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah lebih kepada itu. Nah di sini coba bisa berkali ibu bapak semuanya mungkin dia akan kali pernyataan. Kemudian saudara saya tidak sekali dengan kamu. Itu bisa kepada kamu, saya tidak sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu bikin kecewa dia siswa itu. Ayolah, kamu yang berapa? Nah itu kira-kira ayolah, kamu kan yang berapa? Lagi kepada Tuhan, itu maksudnya keluarga. Ya. Apakah kamu mendapatkan setiap perintah hari ini? Itu penghargaan. Penghargaan itu kita lakukan. Apakah kamu mendapatkan setiap perintah hari ini? Jadi posisinya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak itu, kadang-kadang penghargaan itu bisa kita berikan, cuma ada sisi negatifnya. Jadi ketika kita tidak kasih penghargaan lagi, kita tidak akan melakukan yang kita itu. Seperti itu. Jadi kalau akhirnya ketika kita berpenghargaan, coba kemarin ada teman yang menceritakan bahwa dia pernah kalau dia kasih pelajaran dengan anak-anak bisa mengerjakan, dia langsung memberikan survei anak-anaknya di kelas sebab itu di kelas. Dan ternyata pas dia kasih survei itu, jadi dia tidak bosan dia tanya-tanya, ibu saya sudah bisa jawab, mana saya itu? Jadi seperti itu, jadi penghargaan itu bagus, tapi ada sisi negatifnya. Jadi kalau misalnya kita kasih, apalagi penghargaan itu berpunya semacam makanan, kayak itu, coba saya ada punya teman satu, kalau saya dia bisa selesai, kita berpunya sama-sama. Nah ternyata anak itu pas ibunya dia cari ibu, tapi kita sudah kerja sama itu jadi sama lagi. Jadi pas ibu kita keluar, di sini jadi penghargaan itu bagus, tapi ada juga sisi negatifnya di situ, seperti itu. Ya, jadi dari sini. Ya, mungkin itu saja penyampaian saya. Jadi posisi dalam hal ini bagaimana kita sebagai guru bagaimana posisi diri kita. Jadi ada beberapa posisi program yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang hukum, kemudian pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah,
hal ini kita sebagai guru harus bagaimana kita memposisikan diri kita dalam menghadapi siswa-siswa kita untuk saat ini. Karena ketika kita salah mencontohkan masalah tersebut bukan malah terselesaikan, tapi masalah justru tambah parah. Artinya jika salah melangkah, salah melakukan, nantinya siswa tadi itu malah akan bertambah nakalnya, tambah curangnya, tambah tidak mau benar seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi nanti kita akan masuk, nanti saya kembali ke pembawa acara ke MC untuk membuat acara. Kita akan melakukan tanya jawab. Jadi ketika ada nantinya mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin yang pernah di kasus seperti yang sudah saya paparkan tadi itu, kepada nanti kita bahas sama-sama di diskusi kita siang hari ini. Jadi saya serahkan kepada Ibu pembawa acara untuk melanjutkannya. Jadi sampai sini mungkin pemaparan materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf jika saya melakukan ulang secara salah. MC saya persilakan. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku guru penggerak, calon guru penggerak SD Negeri 1 Dolo Kabupaten Sigi. Semoga apa yang materi dipaparkan tadi insya Allah dapat membawa perubahan positif kepada kita sekalian selaku guru di sekolah ini. Olehnya kepada Ibu Dian kami mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Baiklah, kita beranjak ke acara berikut, yaitu tanya jawab. Mungkin dari pemaparan materi tadi ada yang bisa disampaikan, mungkin ada yang masih kurang dipahami. Olehnya dalam sesi tanya jawab ini kami beri waktu satu pertanyaan barangkali. Iya, kemudian untuk orang tua murid lebih ini lagi ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan tadi sebentar dari pemateri tadi. Olehnya untuk sesi tanya jawab kami langsung saja dan kami persilakan. Demikian. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin ditanyakan atau pernah mungkin menghadapi masalah kasus mungkin di kelas atau mungkin orang tua murid mungkin selama ini pernah hadapi guru mungkin anaknya tidak mendengar atau kemudian guru membuat tindakan seperti ini, kemudian orang tua murid tidak terima, mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama di kelas ini, di program ini. Ya. Ibu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa Sesuatu yang saya perlu sampaikan mengenai masalah seperti kemarin ada masalah yang ada di kelas 5. Apakah itu bisa dijadikan nanti, karena kemarin kan anak-anak kesepakatan kita lambat disuruh pulang, seperti begitu. Kemudian ada orang tua siswa yang datang keberatan. Ada orang tua siswa datang keberatan, dia datang langsung melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi barangkali nanti apakah masalah itu bisa kita jadikan suatu pembelajaran buat kita ke depan, agar anak-anak kita nanti sebentar
lebih kita tingkatkan untuk kehadiran, kedisiplinan kehadirannya tepat waktu, agar kita akan mencarikan solusi bagaimana sebentar nanti, apakah itu suatu hukuman atau apa yang kita lakukan. Seperti begitu ya. Terima kasih. Saya langsung saja Ibu, saya langsung jawab saja. Kemarin betul Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi bahwa pernah kejadian masa kelas 5 yang itu orang bermasalah, dia tidak sekolah ya anaknya. Bagaimana Ibu belum pastinya? Iya, tidak sekolah, datang seminggu dia datang sekali, 2 kali, begitu tidak sekolah lagi seperti itu. Kemudian tidak begitu sudah seminggu sampai hari di sekolah, apalagi jadi ketika dia tidak sekolah itu pada sekolahnya. Jadi kalau menurut saya ada kasus seperti itu, sebenarnya kita harus berkomunikasi dan masuk dengan orang tuanya. Kita undang orang tuanya untuk kita selesaikan, kita diskusikan kira-kira apa yang kita lakukan sampai si anak ini tidak masuk sekolah, sampai dia bangga ke sekolah, seperti itu. Jadi di sini ada peran orang tua juga yang harus sama-sama menjaga semua ini, artinya memberikan waktu bukan hanya guru saja yang berusaha keras untuk melakukan supaya anak ini bisa datang ke sekolah. Tapi bagaimana orang tua ini sama-sama bersama-sama bagaimana kalau maksudnya masalah ini harus diselesaikan sama-sama seperti itu. Jadi orang tua itu kalau bisa kita panggil, berikan surat, kemudian kita komunikasikan langsung tatap mata, kita ceritakan bahwa sebenarnya begini seperti itu. Tapi sebenarnya guru nasional bisa mungkin menjelaskan bagaimana sebenarnya diulang lagi kejadian tersebut sehingga si anak dikesembuhkan. Bisa mungkin Ibu Ana dari kelas 5. Ya, terima kasih. Jadi mengenai siswa kelas 5 yang bersangkutan, ya, jadi siswa tersebut sudah jarang memang hadir. Setiap minggu dia, seperti minggu dia bilang, dua hari sekolah, sisanya tidak sekolah. Atau minggu berikutnya dia 1 hari sekolah, 3 hari dia sekolah, habis itu sekolah lagi, biasa begitu. Kronologi pas hari itu kan kita sudah sepakati bersama yang terlambat akan kita pulangkan supaya dia mengadu ke orang tuanya agar orang tuanya ini perhatikan anaknya, ditanya anaknya kenapa bisa dipulangkan, apa masalahnya. Yang kita harapkan bersama adalah orang tuanya itu datang ke sekolah untuk menemui gurunya langsung atau rekan-rekan guru di sekolah mengenai penjelasan kenapa anaknya bisa dipulangkan seperti itu. Tapi keadaan yang kita dapatkan, orang tuanya yang datang ke sekolah itu bukan datang menanyakan baik-baik, tapi malah mengamuk dia ke sekolah, tidak mau mendengar penjelasan dari guru, apalagi rekan-rekan guru juga yang lain, sehingga hanya orang tuanya saja yang ingin didengarkan, kita tidak juga didengarkan dari kedua belah pihak. Jadi di sini juga saya bingung bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita mau menghadapi, mau kunjungi, kan biasanya kalau anak-anak tidak sekolah kita kunjungi rumahnya kan. Nah, jadi itu membuat ketakutan juga karena dari orang tuanya sempat mengancam, keluar kata mengancam. Jadi makanya saya laporkan ke rekan-rekan guru dan ke kepala sekolah untuk mencari jalan tengahnya. Yang mana solusi yang kita ambil seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Ana. Tapi sebenarnya sudah ada komunikasi dengan orang tua, sudah ada cerita maksudnya menyampaikan bahwa si anak ini tidak masuk. Ibu Bapak bagaimana si imam pernah kan? Iya. Iya.
simak itu bagaimana kenapa sampai tidak semua ada komunikasi. Oh ya, jadi begini, orang tuanya kan masuk di dalam grup kelas 5, sudah masuk, sudah dikode, sudah ditanyakan tapi tidak ditanggapi. Ujung-ujungnya dia keluar dari grup. Setiap hari saya tanyakan adanya yang di kelas 4, Nabila. Nah, sudah kita sampaikan juga undangan, mengundang orang tuanya, tapi sampai hari ini orang tuanya tidak datang. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kayaknya kalau masalah seperti itu ya kita sudah berkomunikasi karena dalam hal ini harusnya memang sebenarnya dukungan orang tua itu penting sekali untuk bagaimana caranya si anak ini harusnya bisa merubah dan kemudian kita sebagai mentornya lebih mungkin melakukan pendekatan mungkin cuma si guru dan si anak tadi kemudian dicari solusinya. Bisa kita sebenarnya sebagai seorang manajer mungkin posisinya ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan si anak, kita bicarakan, kita cari solusinya, kita tanyakan apa permasalahannya dan apa sampai seperti ini. Jadi bagaimana kalau bicarakan kita bantu anak itu si berkomunikasi dengan anak tadi itu mungkin kalau bisa itu dipanggil kalau cuma 4 mata begitu saja kalau bisa supaya kita buat satu kali yang baik si ibu dengan anak tadi itu buat satu kesepakatan biar kira-kira kalau ulangan lagi nanti ada konsekuensinya seperti itu. Jadi mungkin ada yang dari perwakilan atau dari kepala sekolah kan begitu ya. Dengan adanya ibu dia di sini sebagai calon guru penggerak, apakah aturan itu, apakah hubungan itu bisa kita lakukan? Karena ada beberapa ayat yang tadi saya sempat dengarkan, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang segala macam tadi konsekuensinya. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah hukuman itu bisa kita lakukan dengan adanya ibu Dian sebagai calon guru penggerak? Kalau saya dalam posisi ini ya Bu, kalau untuk menghukum kan tidak, memang kami diajarkan untuk tidak diajarkan bahwa kalau masalah itu jangan berikan hukuman, jangan kemudian anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian jangan kita cuma sebagai penonton hanya melihat saja, tapi bagaimana di sini posisinya kita cari solusinya. Kalau maksudnya kita melakukan itu, sebenarnya kita boleh itu suatu kesepakatan atau keyakinan. Bagaimana kalau jika ada anak begitu, tapi buat situasi berapa saja, buat satu keluarga kelas, jika ada anak maksudnya dari siswa-siswa itu mungkin tidak maksudnya dalam kesepakatan kita berangkat saja seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan kelas atau keyakinannya kita diskusikan dengan anak-anak ini atau mungkin bicarakan langsung dengan anak seperti itu. Jadi kalau si anak sendiri yang buat kesepakatan dengan ibu anak, dia tidak akan melanggar dengan mereka sendiri yang buat kesepakatan itu. Nah itu kalau ibu anak dan kelas ibu anak. Jadi kalau mereka semuanya kemudian kita tidak buat sama kesepakatan untuk apa, jadi itu si orang itu bertanyakan kenapa anak saya dipulangkan dan sekarang juga merasa belum bisa dulu sama orang tua ibu saja. Jadi ternyata dalam kesana mungkin dia cerita macam-macam dengan orang tua ya, dia tidak mau orang tua sudah punya emosi. Jadi kalau anak-anak itu kalau bisa ada kesepakatan dulu ke anaknya, ke anak-anak semua bersama-sama anak-anak ya. Bagaimana solusi? Kira-kira si anak itu kira-kira tidak hadir satu hari atau 2 hari. Bagaimana apakah kita gunakan apa yang kita kasih buat semuanya seperti itu. Harusnya ada kesepakatan dulu. Tapi kalau sebenarnya itu semua kita sedikit solusi dulu. Kalau bisa ada hal yang bisa maksudnya lebih daripada itu, maksudnya untuk memulangkan kan. Tapi kalau memulangkan nantinya itu anak
Mau ditambah masalah, yang harusnya nanti masalah, ditambah rumit lagi nanti. Bagaimana kalau kita ada teman-teman dulu? Apa yang sebenarnya bagaimana? Ya, sedikit. Sebenarnya di kelas 5 itu dari awal pembelajaran baru itu sudah bikin kesepakatan kelas. Hanya saja seperti yang disarankan Ibu Dian tadi, mengenai dipulangkan kemarin itu kan kesepakatan kita di apel bersama warga sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita sepakati di kelas 6 di apel karena kita melihat anak-anaknya kita itu sudah lambat-lambat ke sekolah seperti itu. Jadi yang kita sepakati bersama adalah memulangkan anak tersebut kalau terlambat. Kemudian yang saran dari Ibu tadi ajak diskusi anak tersebut. Oh, itu juga sudah saya lakukan, Bu. Saya sudah ajak diskusi, saya sudah tanyakan apa sebenarnya masalahnya. Hari ini dia mendengar, besok dia lakukan seperti ini. Bagaimana solusinya berarti? Ya, berarti dalam posisi ini mungkin kepada ya, kalau dalam posisi mungkin tambahan selalu Ibu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit tambahkan saja. Saya selaku wali siswa, wali orang tua siswa. Di sini kita lihat siswa-siswa makin lama makin naik juga dia punya pola tingkah lakunya. Jadi kalau untuk saran saya saja, mungkin lebih baiknya itu guru itu ada kerjasama dengan orang tua, ada komunikasi dengan orang tua. Mungkin kalau bisa, mungkin ada pertemuan buat kesepakatan dengan orang tua siswa. Nanti bisa tukar pendapat bagaimana nanti dengan orang tua siswa supaya kita bisa mengambil kebijakan apapun nanti kebijakan nanti kita dapat, apa kesimpulan dari yang didapat dari pertemuan itu bisa dilaksanakan untuk di kelas. Demikian saja penyampaian. Terima kasih perwakilan dari orang tua murid atas sarannya. Saya pun berpikir seperti itu. Sebenarnya karena masalah ini berulang-ulang, artinya si anak tadi sudah hari dikatakan tadi satu hari saja didengar, berikutnya dibuat lagi. Jadi kayaknya memang harus seperti itu. Kita harus berkolaborasi ya bersama orang tua murid seperti itu kayaknya. Kemudian mengambil satu keputusan bahwa jika seperti ini nanti ya, tapi kalau untuk saya jangan langsung memulangkan anak tersebut. Kita harusnya berdiskusi atau memanggil anak tersebut dan mencari apa akar permasalahan di anak kali itu. Ya, satu atau satu. Jadi itu dari saya tahu. Kalau sebenarnya jangan kita pulangkan, kita bahas atau kita diskusikan anak jadi masalah. Karena kalau kita pulangkan, sebenarnya dari saya terus terang sebelum saya masuk ke calon guru pendidikan guru penggerak ini, saya pun berpikir berpendapat begitu saya harus mengambil tindakan. Saya pikir itu mungkin tindakan atau solusi yang baik buat saya. Kesimpulan saja anak itu. Tapi setelah memang saya mempelajari bahwa ternyata ketika kita mengambil keputusan yang salah, sehingga kita memposisikan kembali. Dan jika kita mengambil keputusan yang salah, kita akan salah nantinya. Orang akan mempunyai masalah nantinya, orang akan menyelesaikan. Jadi sebenarnya kalau ada masalah seperti itu, kepada teman-teman maupun mungkin ketua komite, nanti kita bahas bersama bagaimana solusi dari anak yang
seperti itu kita buat satu kesepakatan kalau perlu kita adakan mungkin satu pertemuan bersama orang tua guru seluruh orang tua guru di sekolah ini seperti itu supaya masalah ini bisa terselesaikan. Karena kalau kita langsung tuangkan ya seperti kemarin itu jadi ada rasa tersinggung orang tuanya, makanya dia datang kemari langsung marah-marah ya, mungkin lagi masalah ada masalah yang lain kemudian datang anaknya malah dipulangkan, dia datang ke sini marah-marah, akhirnya sudah muncul kata-kata mengancam. Jadi solusi terbaik adalah sebenarnya jangan lagi kita maksudnya dalam pendidikan guru interaksi diajarkan seperti ini, dan makanya saya memberikan kepada teman-teman bahwa ya sosialisasi bahwa kepada teman-teman bahwa ada masalah pembicaraan masalah atau solusi selain memulangkan anak-anak seperti itu. Jadi saya pikir ada cara lain untuk penyelesaiannya. Jadi seperti pertanyaan ibu-ibu sekolah tadi, apa yang harus kita terapkan? Kalau saya bilang saat ini tidak boleh lagi kita menggunakan maaf sebenarnya untuk sepihak membawakan anak ketika dia melakukan kesalahan, kita sudah punya sebab kita nanti cari solusi bersama apa masalah yang sebenarnya sampai saat ini melakukannya berulang-ulang. Padahal kalau berpikir si operasi tadi sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikannya, tapi masih begitu terus. Ya, jadi dari sini mungkin ada satu permasalahan lagi yang mungkin tidak ada pertanyaan yang masih belum mau ditanyakan mungkin. Mana ibu MC? Baiklah, demikian apa yang ditanyakan tadi. Alhamdulillah kita sudah sama-sama bisa menemukan solusinya. Langkah terbaik tadi yang seperti diungkapkan oleh Ibu Dian selaku guru penggerak, sebagaimana mereka sudah mendapatkan juga pembelajaran seperti itu, bahwa kita tidak bisa lagi bertindak seperti itu. Demikian, olehnya barangkali masih ada lanjutan pertanyaan dari Ibu Dian tadi. Mungkin teman-teman masih ada yang unik-unik dalam hati, boleh dikemukakan sambil mempersingkat waktu, menunggu waktu kita. Mungkin ada yang bertanya lagi, kami silakan. Ya. Iya, kalau bisa. Kalau masih ada yang bertanya lagi silakan, mengingat waktu kurang lebih 11 menit lagi. Kurang lebih ya kira-kira 10 menit lagi. Ya, Bapak. Saya menentukan di sana. Saya jujur, kita harus selalu menyurati bapak ibu mereka. Kalau kita perhatikan anak-anak sekarang ini makin hari makin menjadi, dan kita tidak perlu bosan memberi surat pada bapak dan ibu mereka. Jangan bosan. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang orang gagal. Kita harus mengenal seperti itu. Jadi kita jangan sampai bosan. Kirim surat, kirim terus. Kita menjaga jangan sampai terjadinya apa-apa di sekolah kita ini kan. Anak-anak sekarang kan dikasih tahu hari mengerti apa, tapi biasanya orang mereka kan lagi. Jadi itu salah satunya sekarang. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak Komite. Tanggapan dari Bapak Komite tadi, lainnya kepada Ibu Dian mungkin bisa menambahkan lagi
Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Komite tadi sangat memberikan masukan yang luar biasa Pak. Di situ bisa kita ambil, makanya kita jangan bosan-bosan sebagai guru. Inilah kita guru pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi bagaimana kita di sini menuntut anak kita kembali lagi kepada filosofi pendidikan kita jadi kita sebagai guru di sini bertindak sebagai seperti seorang petani, di mana kita merawat tanaman kita dengan baik, menanam dan merawatnya sehingga nantinya kita akan menghasilkan perubahan yang baik. Artinya itu seperti seorang petani. Artinya kita sebagai guru bagaimana kita terus jangan bosan untuk berbuat yang baik, walaupun kadang-kadang rasa jengkel, rasa benci, rasa apa dalam diri kita itu kita hilangkan. Kita adalah seorang pendidik, kita harus bagaimana, kita harus menunjuk siswa kita harus sesuai dengan programnya, program seperti itu. Dimana kita sebagai guru adalah seorang petani yang menuntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang tinggi untuk anak. Ya, jadi mungkin dari sini ya sama-sama nanti kita ambil kesimpulan bahwa dari kegiatan kita siang hari ini ya kita diajarkan bagaimana cara kita mampu mengontrol diri kita, mengontrol diri kita untuk bisa mengatur memiliki tindakan yang benar, yang baik yang akan kita ketika kita menghadapi siswa nanti. Jangan kita mengambil tindakan yang malah merugikan diri kita sendiri dan tentunya diri si anak. Jadi kita sebagai guru lebih baik untuk mengambil posisi sebagai seorang manajer, di mana ketika suatu permasalahan itu ada, kita selesaikan bersama, kita diskusikan bersama, atau kita panggil anak tadi, kita bahas dengan anak tadi. Jangan dimarahi kalau kita panggil, kita selesaikan bersama-sama si guru dan si anak tadi, bahwa sesuatu yang mungkin kita tanyakan, kita cari solusi, kenapa itu seperti ini kan, sehingga nanti itu anak tadi merasa bahwa masalah itu nanti dibantu untuk diselesaikan dan malah akan memberikan kepercayaan, meningkatkan kepercayaan di anak tadi, dan dia akan takut, dia takut, tapi dia akan menghargai nantinya. Ketika saya akan melakukan tindakan ini, saya akan menguji, saya akan salah nanti begitu. Jadi mungkin sampai di sini kali hasil diskusi dengan kita ini mungkin saya serahkan kepada mungkin setelah ini kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, demikian tadi sedikit pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab semua oleh Ibu Rian selaku calon guru penggerak. Intinya untuk itu baiklah, demikian sesi tanya jawab tadi yang kita laksanakan bersama. Insya Allah semoga apa yang dipaparkan tadi dapat membawa hasil positif bagi kita semua sesuai dengan tema kita hari ini, berbagi praktik baik tentang budaya positif. Jadi mungkin itu semua nanti sebentar yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Demikian, sebelum kami akhiri, kami memberikan kesempatan kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan sepatah dua kata
sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Olehnya kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, alhamdulillah dengan adanya kegiatan Ibu Dian tadi sebagai calon guru penggerak dengan materi-materi apa yang beliau paparkan tadi itu, insya Allah kedepannya akan menjadi suatu seperti kejadian yang ada di sekolah kita, menjadi suatu pembelajaran buat kita. Karena dengan adanya calon guru penggerak, maka banyak-banyaklah kita mendapatkan ilmu di situ kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang begitu baik. Dengan adanya insya Allah dengan adanya Ibu Dian, sekolah kita semakin meningkat, semakin maju khususnya pembelajarannya, dan dengan kehadiran siswa-siswa kita dan kehadiran guru-guru juga seperti saya juga sering lambat, dan saya harap agar Ibu Dian nanti ke depannya bisa menjadi guru penggerak dan bisa berbagi dengan guru ilmu yang Ibu Dian dapatkan, bisa berbagi dengan guru-guru yang lain, ya, dan dengan ilmu itu Ibu Dian tidak bisa pelit, karena Ibu Dian harus selalu melihat, membimbing dan memberikan semua apa yang Ibu Dian ketahui selama ini yang sebagai guru penggerak, agar nanti sebentar insya Allah siapa tahu lagi ke belakangnya akan ada guru yang bisa ikut dan harus bisa ikut, karena masih banyak guru-guru yang masih muda di sini dan harus mengikuti jenjang seperti Ibu Dian. Karena kenapa? Dengan adanya guru penggerak sekolah kita insya Allah akan semakin meningkat dalam yang terutama itu dalam pembelajaran setiap hari. Dan mungkin itu yang saya sampaikan dan saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sepakat kata dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, dalam hal ini pertemuan kita di siang hari ini kita akhiri cukup sampai di sini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih semangat belajar? Masih. Ya, baik. Adapun tujuannya Ibu, kenapa Ibu ada di sini saat ini? Kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu, ya, beda dengan peraturan nantinya, ya. Kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang akan kita sepakati bersama, ya. Kalian yang buat, jadi kalian juga nantinya yang akan menyepakatinya, ya. Paham? Paham. Ya. Baik, untuk meneruskan keyakinan kelas, ya, Ibu akan bagikan kertas nanti. Jadi kalian akan menulis, ya, satu orang satu keyakinan apa yang akan kita sepakati bersama, ya. Tentunya semua ini nanti kenapa kita buat keyakinan kelas, ya, agar nanti bisa menimbulkan hal-hal yang baik tentunya yang kita inginkan. Setuju? Setuju. Ya. Jadi Ibu akan bagikan kertasnya, ya. Kertas ini akan kalian tulis apa keyakinan kelas yang nantinya kita akan sepakati bersama. Oke, Ibu akan bagikan, ya. Jadi ditulis, ya, kira-kira apa sehingga nantinya, ya,
kita akan sepakati. Tentunya kita inginkan hal yang baik kan? Iya. Hal yang baik yang akan ada di kelasnya kita. Nanti setelah ditulis ya, ditempelkan di dinding ya. Ya. Kemudian kita akan rumuskan sama-sama dan kita akan sepakati. Ya, ayo mulai menulis. Tulis di kertas. Kemudian nanti ditempelkan di depan sini. Ya. Ditulis satu keyakinan, ya. Tentunya keyakinan yang akan ditulis ini kita akan bacakan sebentar satu persatu. Kemudian kita akan buat nantinya ke satu karton kita akan tempelkan sehingga nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita. Oke, silakan kalau sudah selesai silakan ditempel di dinding, di papan. Satu-satu, jangan semuanya. Ya. Oke. Kasih rapi ya. Oke. Kalau sudah selesai langsung duduk ke tempat duduknya. Rapikan, susun lagi. Rapi. Ya. Kembali ini. Oke. Ulang, tulis ulang. Ya, baik. Di sini sudah ada keyakinan kelas yang kalian tulis sendiri, ya. Jadi di sini ini yang akan kita rumuskan, akan kita buat nantinya untuk menjadi keyakinan kelas kita, ya. Oke, Ibu akan bacakan ya. 1. Datang tepat waktu dan berada di kelas sebelum pelajaran dimulai. Setuju? Setuju. Oke. Jujur, disiplin dan percaya diri. Setuju? Setuju. Oke, bagus. Saling menghargai. Setuju? Setuju. Oke.
rumuskan sebagai keyakinan kelas kita. Baik, sekarang ya supaya ini bisa menjadi satu kesepakatan yang sah ya untuk kelas kita perlu penandatanganan keyakinan kita ya. Ibu akan panggil satu persatu untuk menandatangani bahwa ini akan kita laksanakan bersama dan kita lakukan dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Bisa? Bisa. Oke? Oke. Baik. Ibu panggil dari Tegar. Ayo, silakan Tegar, tanda tangani bahwa kita telah melaksanakan kesepakatan kelas dan kita akan lakukan dan akan mengerjakan apa yang sudah ada di papan ini, keyakinan, rumusan dari keyakinan kelas kita. Ya. Oke, terima kasih Tegar. Silakan duduk. Marwa. Ya. Lian. Oke, Aki, Akifa. Baik. Oke, baik. Maju. Maju. Ini baik, lanjut. Oke, baik, Zara, lanjut. Lanjut, Eril. Lanjut, Akila. Salim. Lina. Baik. Sekarang kalian sudah menandatangani kesepakatan kita bersama, ya ini, dan ini akan ibu simpan bahwa kalian sudah membuat satu keyakinan, ya, kelas dan telah disepakati bersama. Baik, ini saja ya hari ini yang akan ibu sampaikan, ya. Lebih kurang ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.